Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini ketemu lagi dengan saya di mata kuliah komunikasi bisnis. Kali ini kita akan membahas komunikasi kepenyediaan atau supervisory communication. Apa sih supervisory communication? Komunikasi kepenyediaan ini adalah analisis bagaimana komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan, sebaliknya bagaimana lebih dominan mengevaluasi efektivitas komunikasi bawahan ke atasan. Ya, dan salah satu bagian kecilnya adalah komunikasi horizontal. Jadi yang terjadi di organisasi, bagaimana komunikasi itu berjalan efektif dari beberapa hal untuk yang bisa kita analisis dari beberapa pertanyaan nantinya dalam masing-masing model komunikasi atasan ke bawahan atau sebaliknya bawahan ke atasan. Faktor komunikasi yang berpengaruh dalam komunikasi organisasi, ini menurut Dennis nanti akan menjadi materi yang akan kita gali lebih dalam. Ada 5 faktor yang dianggap paling penting oleh anggota organisasi dalam berkomunikasi. 5 faktor inilah nanti yang akan kita bahas. Menurut Dennis, yang pertama adalah komunikasi atasan dengan bawahan. Nanti kita mengkaji 5 faktor ini dalam proses bagaimana menilai komunikasi itu efektif seperti apa dengan beberapa pertanyaan yang ada di dalam 5 faktor ini. Jadi yang pertama adalah komunikasi atasan dengan bawahan. Ya. Diukur dengan apa kita mengukur efektivitas komunikasi dalam organisasi ini? Dari yang pertama ini adalah apakah Anda merasa bebas berbicara kepada atasan Anda? Jadi kita menanyakan kepada bawahan, ini posisinya adalah mengukur bawahan dan atasan nantinya seperti apa komunikasi itu. Apakah komunikasi yang sudah dilakukan saat ini sudah efektif atau tidak? Pertanyaan yang pertama untuk komunikasi atasan dengan bawahan ini kita mengukur dengan pertanyaan yang pertama, apakah bawahan itu memiliki kebebasan berbicara kepada atasan? Karena banyak perusahaan atau atasan pimpinan yang membatasi hal tersebut. Ya, tidak memberikan kesempatan bawahannya untuk bebas berbicara. Tidak ada saluran yang memang didesain untuk bawahan bebas berbicara menyampaikan langsung kepada atasan. Tapi ada beberapa perusahaan atau organisasi yang memang bahwa ini hal yang penting, ya, yang dinilai oleh bawahan cukup baik sehingga memfasilitasi forum-forum tertentu di dalam sebuah organisasi atau perusahaan agar supaya bawahan itu memiliki kesempatan langsung berbicara dengan atasannya, ya, jadi bebas berbicara. Ya, ini juga terkait dengan pimpinan, ya, model kepemimpinan ada yang tidak suka bawahannya memiliki kebebasan berbicara, harus diatur dan sebagainya. Nah, ini kalau kita kaitkan di kepemimpinan juga. Tapi yang kita tekankan adalah bagaimana menganalisis sesuatu yang dianggap penting oleh bawahan terkait dengan kebebasan berbicara dengan atasan. Yang kedua adalah apakah atasan Anda bersedia mendengar keluhan? Ya. Apa keluhan yang disampaikan oleh bawahan itu ada respon atau pimpinan bersedia mendengar atas keluhan yang disampaikan oleh bawahannya. Ya, ini juga menjadi ukuran efektivitas komunikasi atasan dengan bawahan. Yang terakhir, yang ketiga adalah apakah atasan Anda menganjurkan agar Anda memberitahu jika ada kesulitan dalam pekerjaan. Jadi pimpinan atau atasan memiliki dalam hal ini
memberikan kesempatan atau dalam hal upaya bagaimana meningkatkan kinerja, sehingga jika ada permasalahan dalam pekerjaan, pimpinan atau atasan bersedia atau bahkan menganjurkan, ya, berusaha menganjurkan jika ada permasalahan segera disampaikan, sehingga bisa dipecahkan bersama, atau bahkan mungkin ada perintah atau petunjuk dari atasan atau pimpinan tersebut. Hal yang kedua, komunikasi ke bawah, downward communication. Diukur dengan pertanyaan, apakah para pimpinan menjelaskan maksud ucapan mereka dan mengartikan kata-kata mereka. Ini dalam hal ini lebih, apakah cukup jelas apa yang disampaikan pesan dari atasan ke bawah. Ya. Terus yang kedua, apakah pimpinan memberi informasi yang Anda inginkan dan informasi yang Anda perlukan. Jadi apakah bawahan menilai informasi yang disampaikan oleh pimpinan itu cukup komplit atau sudah sesuai dengan harapannya, ya, sesuai kebutuhannya, bahwa informasi itu yang saya inginkan sesuai harapan saya, gitu. Bawahannya mungkin akan menilai itu. Atau mungkin merasa ada sesuatu yang ditutup-tutupinya, gitu. Nah, itu jadi permasalahan bagi efektivitas komunikasi ke bawah ini. Ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah apakah penjelasan yang diberikan oleh pimpinan mengenai hal yang harus dikerjakan cukup jelas. Nah, ini juga terkait dengan yang nomor 1, penjelasan yang diberikan oleh pimpinan mengenai hal-hal yang harus dikerjakan cukup jelas tidak. Ya. Mungkin agar supaya cukup jelas, memang nanti modelnya bisa tertulis, ya, bentuk komunikasi atasan ke bawah itu, atau komunikasi ke bawah, bentuk tulis atau bahkan lisan. Kalau lisan mungkin memang seringkali ada sesuatu yang miss dan tidak jelas. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Oke, yang ketiga, ini lebih fokus kepada penilaian terhadap pimpinannya sendiri. Apakah pimpinan itu yakin bahwa bawahan terbuka dan berterus terang kepada pimpinan tersebut. Jadi pertanyaan yang pertama terkait persepsi atasan mengenai komunikasi dengan bawahannya itu, yang diukur adalah apakah Anda yakin bahwa bawahan Anda terbuka dan berterus terang kepada Anda. Bisa jadi bawahan itu kan tidak berterus terang. Ini menuntut evaluasi dari pimpinan atau atasan, apakah benar nih yang disampaikan. Apakah mereka cukup berterus terang? Ini dari semua hal, ya. Ya mungkin dari lebih ke kinerja atau permasalahan yang dihadapi, permasalahan pribadi, keluarga dan sebagainya. Apakah dia cukup berterus terang? Tetapi juga hal demikian di permasalahan organisasi, bisa jadi ya dalam tanda kutip melakukan hal yang tidak etis, ya, merugikan perusahaan dan sebagainya. Yang kedua, apakah Anda yakin bahwa rekan sekerja, ini juga bisa jadi di middle manager, rekan sekerja, atasan, dan dia juga memiliki rekan sekerja, apakah terbuka dan berterus terang terhadap Anda. Dalam hal ini bisa jadi kita menilai sesuatu itu apakah benar yang disampaikan rekan sekerja. Rekan sekerja ini kan dalam tanda kutip bisa jadi pesaing juga dalam menjangkau dalam upaya untuk mendapatkan karir yang lebih baik, kadang-kadang seperti itu. Atau bahkan ya kita lihatnya jika persaingan sportif tidak masalah, sehingga ini yang menjadi pertanyaan. Apakah benar bagaimana kita mencapai tujuan bersama organisasi ini, apa yang disampaikan kepada kita, rekan sekerja, itu sesuai dengan kenyataannya atau tidak. Ini sebenarnya kan kalau kita lihat lagi terkait dengan bagaimana keberhasilan proses operasional kerja di suatu pekerjaan atau organisasi. Mungkin masing-masing selevel manajer pemasaran dengan manajer produksi, manajer research and development menyampaikan pesan, apakah benar yang disampaikan oleh manajer produksi atau bahkan manajer sekerja yang lain, research and development. Contohnya, desain produknya sudah selesai, apa benar nih sudah selesai? Karena kenapa?
kita akan segera menyampaikan kepada konsumen bahwa produk kita akan ready untuk didapatkan di tanggal sekian atau bulan sekian. Jadi itu harus kita pahami bersama. Ya, jangan sampai kita tidak meyakini bahwa rekan kerja kita tidak terbuka atau berterus terang jika ada masalah. Dan yang ketiga adalah apakah Anda yakin bahwa bawahan Anda menganggap Anda memahami persoalan mereka? Ini kembali lagi bahwa sebagai atasan atau middle manager, kita juga harus meyakini bahwa bawahan kita itu menganggap kita memahami persoalan mereka. Ini juga menjadi analisis dari bawahan. Jika mereka tidak merasa dipahami, maksudnya kita tidak memahami permasalahan yang mereka hadapi, itu rentan sekali terjadi komplain, mogok kerja, dan sebagainya. Ya, sehingga kita harus memahami, meyakini bahwa kita dalam hal ini harus meyakinkan atau meyakini diri sendiri bahwa kita menganggap memahami persoalan di bawahan. Ya, jadi harus empati ya. Jika ada permasalahan, kita harus juga segera empati. Kalau saya bilang sih jangan hanya pura-pura, tapi kita harus memahami apa yang terjadi di bawahan kita, karena supporting keberhasilan dari tim kita atau pekerjaan dalam organisasi itu didukung oleh bawahan. Jika bawahan bermasalah, ya kita harus segera berusaha menyelesaikan secepat mungkin. Jadi pertanyaan inilah yang kita bisa jadikan ukuran. Apakah Anda yakin bahwa bawahan Anda menganggap Anda memahami persoalan? Kalau tidak, ya yang terjadi sekarang banyak demo. Dianggap bahwa DBS sebagai atasan, sebenarnya kalau dari konteks politik sebagai wakil rakyat, tapi dalam hal ini sebagai atasan tidak memahami persoalan mereka. Mereka menganggap mereka tidak dipahami kaum buruh dan sebagainya. Itu salah satu dampak yang bisa terjadi. Dan berikutnya komunikasi ke atas, upward communication. Kita mengukurnya dengan pertanyaan yang pertama adalah apakah opini Anda berpengaruh terhadap keputusan harian yang melibatkan pekerjaan Anda. Jadi apakah pendapat dari bawahan, katakanlah kita sebagai bawahan, apakah pendapat kita itu dipakai untuk aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Jika kita merasa opini atau pendapat kita dipakai, itu kita akan merasa dihargai jika berpendapat. Ya. Kalau bolak-balik tidak digunakan, buat apa kita berpendapat, beropini? Sama aja nanti kita nggak dipakai opini kita. Mending diem aja. Itu seringkali menjadi bawaan kita tidak produktif, tidak berusaha memaksimalkan daya pikirnya untuk sumbangsih kebaikan perusahaan atau organisasi. Yang kedua pun yaitu apakah Anda yakin bahwa pendapat Anda berpengaruh nyata pada organisasi. Nah, ini lebih kepada organisasi secara umum, universal. Apakah kita sebagai bawahan, katakanlah, yakin bahwa pendapat Anda berpengaruh nyata pada organisasi. Dalam hal ini lebih ke outcome ya, hasil jangka panjang. Oh, ini dulu hasil ide saya nih. Nah, bisa jadi seperti itu. Hasilnya sekarang mungkin semakin banyak peminat atau banyak konsumen yang menyukai produk yang pernah kita desain atau ide kita pernah kami sampaikan bahwa saat ini desain produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, mungkin itu bisa jadi keyakinan bahwa itu ide sangat brilian dan digunakan oleh perusahaan dan akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi bawahan ya, karena idenya berdampak besar terhadap organisasinya. Dan yang terakhir, apakah atasan Anda memberi kesempatan pada Anda untuk berperan serta dalam perencanaan pekerjaan Anda sendiri? Nah, ini sebenarnya hampir sama konteksnya, bahwa pada saat kita merencanakan pekerjaan bersama-sama dengan bawahan yang akan melaksanakan perintah atau pekerjaan kita,
merasa lebih dihargai karena setelah setelah mereka merasa bahwa itu ide bersama, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan semaksimal mungkin karena merasa dilibatkan. Bagaimana proses pekerjaan yang akan dilakukan, mereka merencanakan, juga berpendapat apakah sebaiknya terbaik dia dia menyampaikan idenya, apakah lebih baik kita menggunakan plan A, plan B. Itu setelah kita putuskan bersama, katakanlah plan B itu menjadi keputusan bersama, dia akan lebih senang melaksanakan pekerjaan tersebut. Karena kenapa? Mereka dilibatkan dalam proses perencanaan. Berbeda pada saat kita memberikan ini plannya, saudara laksanakan. Nah, itu kadang-kadang bawahan akan merasa terpaksa ya, mau tidak mau harus melaksanakan. Nah, itu kurang bagus juga ya. Nah, ini juga menjadi penilaian komunikasi ke atas. Sebenarnya komunikasi saya bawahan ke atasan ini bernilai tidak sih? Berpengaruh tidak? Apakah pendapat pribadi itu dipakai atau tidak? Atau yang terakhir mungkin lebih kepada dilibatkan tidak dalam proses perencanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, itu juga berdampak besar sekali jika kita berhasil memanage hal-hal yang terjadi di komunikasi ke atas ini. Dan yang terakhir, yang kelima menurut Dennis adalah kehandalan informasi. Diukur dengan pertanyaan yang pertama, apakah menurut Anda informasi yang Anda terima dari bawahan dapat dipercaya? Nah, ini kehandalan. Yang kedua, apakah menurut Anda informasi yang Anda terima dari rekan sekerja dapat dipercaya? Ini kehandalan, kebenaran informasi tersebut. Sehingga perlu kita cross-check. Jika kita tidak yakin informasi yang diberikan oleh bawahan maupun rekan sekerja, nah ini bagaimana mengevaluasinya? Ya kita harus meyakini kalau oke kita terima, kalau tidak ya kita cari sumber informasi yang lain, meng-cross check di lapangan. Nah, ini dapat dipercaya tidak, valid, reliable, nah ini kalau di penelitian. Tapi lebih kepada kehandalan informasi ini benar, nyatanya seperti apa. Nah, ini kalau informasi itu benar dan nyata ya itu kita bilang handal informasinya. Ya kalau tidak ya ini jika salah kita ambil keputusan akhirnya jika informasi itu tidak handal, tidak benar ya, tidak valid dan reliable. Ya perlu di bawahan bisa jadi dia takut takut atas kesalahan yang dilakukan, dia tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Rekan sekerja demikian pula, mereka takut, juga bisa ada tanda kutip di perusahaan tidak terlepas dari persaingan ya, dalam organisasi itu juga ada orang baik, ada orang tidak kurang baik juga, sehingga perlu kita yakini yang memberikan informasi itu latar belakangnya seperti apa dan sebagainya. Apakah dia punya historis kurang baik dan sebagainya, kita harus analisis informasi kalau dari si A pasti valid, nah itu boleh seringkali kita buktikan. Kalau si B katakanlah, ini pernah ada catatan nih ya, yang kurang baik laporannya tidak benar, nah ini perlu kita pastikan kembali bahwa informasi yang kita terima handal atau tidak ya. Oke. Oke, ini mungkin penjelasan lebih detail terkait komunikasi ke bawah. Diperkasih oleh manajemen organisasi tingkat atas dan kemudian ke bawah melewati rantai perintah. Beberapa saluran khusus untuk komunikasi ke bawah bentuknya adalah memo antar interorganisasi di dalam organisasi, surat ke rumah, rapat departemen, poster, tatap muka dengan bawahan ya. Nah, ini yang telepon, nah ini banyak nih, baca sendiri, pidato di depan karyawan, ini komunikasi ke bawah. Ada lisan, ada yang tulis, ya non lisan tadi. Buletin, ada beberapa organisasi perusahaan memiliki buletin, ya tiap bulan yang melaporkan kegiatan yang ada di organisasi tersebut.
pidato, ya mungkin pas acara-acara tertentu ya, ini pas rapat, papan pengumuman, ini menjadi saluran komunikasi ke bawah. Fax, surat email lah sekarang ya. Kalau saat ini bisa menggunakan WA sebagai salah satu media komunikasi ke bawah dan sebaliknya sebenarnya ini grup. Oke. Oh ini. Nah, gini kita simpulkan dari beberapa bentuk komunikasi tadi, ada kombinasi lisan dan tulisan, ada lisan saja, ada tulisan saja, ada papan pengumuman. Contoh spesifiknya tadi yang di depan ini. Ya, saluran khusus untuk komunikasi ke bawah. Oke. Komunikasi ke atas, penelitian menunjukkan bahwa komunikasi ke atas setidaknya mempunyai 3 fungsi penting. Apa sih 3 fungsi penting komunikasi ke atas? Yang pertama adalah melengkapi manajemen dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jadi jika manajemen, ini dalam hal ini atasan, membutuhkan informasi yang diperlukan, informasi tambahan untuk mengambil keputusan. Nah ini informasinya dari bawah. Coba kita gali nih 1, 2, 3 bawahan kita, atau mungkin bagian-bagian staf bagian tertentu untuk menambah masukan, melengkapi manajemen dengan informasi yang diperlukan. Memang benar ini pengambilan keputusan jangan sampai salah. Ya, ini perlu kita cari nih informasi di bawah. Ya. Yang kedua, membantu mengurangi tekanan dan frustasi pegawai akibat suasana kerja. Mengurangi tekanan dan frustasi pegawai ini sebenarnya lebih kepada fungsi untuk pegawai mengurangi stres. Ya. Biasanya beberapa bawahan ya merasa tersampaikan unek-uneknya kepada atasan, itu kan mengurangi stres. Ada kesempatan komunikasi dengan atasan, pimpinannya. Dia meluapkan sesuatu yang sebelumnya belum pernah tersampaikan. Nah, itu salah satu fungsi yang kedua, mengurangi tekanan atau frustasi. Karena suasana kerja, ya mungkin gini, case yang lebih khusus lagi, suasana kerja, ada konflik di kerja, pekerjaan dan sebagainya, sehingga komunikasi ke atas harus segera tersampaikan oleh bawahan. Maksudnya dia ingin menyampaikan kepada atasan bahwa faktanya seperti apa. Nah, itu salah satu fungsi yang kedua, karena frustasi dengan permasalahan yang terjadi di organisasi, mungkin ada konflik, ya, dia akan larinya menyampaikan, melaporkan kebenarannya seperti apa. Bahkan secara ekstrim bisa melaporkan sesuatu yang tidak benar. Nah, ini terkait dengan keyakinan kevalidan informasi yang di Denis keempat tadi. Kalau benar yang disampaikan si A atau yang si C yang benar, nah, itu juga menjadi pertimbangan. Dan yang terakhir, yang ketiga, fungsi komunikasi ke atas, yaitu meningkatkan kesadaran partisipasi pegawai dalam perusahaan. Jadi, bagaimana bawahan sadar bahwa mereka benar-benar dilibatkan atau ada partisipasinya untuk perusahaan. Ya, harapannya mereka aware bahwa perusahaan menganggap penting apa yang disampaikan oleh bawahan tersebut. Ya, tidak hanya ide atau opini yang mungkin cukup baik untuk pengembangan perusahaan, tetapi juga permasalahan ya. Jika ada permasalahan, mereka cenderung sekali memang akan berkomunikasi ke atas ya. Partisipasi, komunikasi horizontal. Nah, ini lebih ke horizontal sesama level. Menurut Goldhaber tahun 90 meringkas literatur mengenai 4 fungsi komunikasi horizontal dalam suatu perusahaan. Oke. 4 fungsi komunikasi horizontal, kalau tadi ke atas dan bawah ya, ini horizontal. Koordinasi tugas, ya ini berkoordinasi sesuai level pekerjaan sesama staf, koordinasi tugas sesama bagian,
tugasnya apa. Nah, ini biasa ya, kita di organisasi, perusahaan maupun kemahasiswaan kalian sudah melaksanakan hal ini. Penyelesaian masalah ya. Jika ada permasalahan, kita komunikasikan sebelum ke atasan, mungkin bisa diselesaikan di tingkat level yang sama. Berbagi informasi dan penyelesaian konflik. Nah, ini yang terakhir, yang keempat, jika ada konflik, kita usahakan diskusikan, kita usahakan komunikasikan bersama bagaimana solusinya. Jika memang tidak terselesaikan, ya memang ada beberapa yang harus mengangkatnya ke atasan ya, untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang ada. Tapi komunikasi horizontal ini ya seringkali menyelesaikan permasalahan konflik yang ada ya. Kalau selesai di tingkat bawah, ya ngapain kita angkat ke atas ya, dan bisa selesai bersama-sama menyelesaikan tugas yang lain. Banyak pekerjaan atau tugas yang ada di suatu organisasi atau perusahaan, ya konflik tidak bisa dihindari memang ya. Tapi jika konflik itu bisa terselesaikan, itu cukup baik sekali ya. Jika tidak, ya akan mengganggu kinerja perusahaan. Oke, baiklah dari saya terkait dengan supervisory communication. Saya akhiri kuliah supervisory communication kali ini. Semoga tetap sehat ya, tetap semangat untuk belajar di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.